Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Pada bulan Januari lalu, DC merilis sebuah film ke-41-nya dari DC Universe Movie berjudul Batman Soul of the Dragon, di mana film ini adalah kisah original dan tidak diambil dari komik manapun, dan merupakan sebuah film standalone. Nah, pada kesempatan kali ini, saya tidak hanya akan mereview, tapi juga akan menceritakan alur cerita film ini, sehingga bagi kamu yang tidak sempat menonton, bisa mengetahui secara singkat bagaimana cerita film ini. Dan tentu saja, video ini akan mengandung spoiler. So, mari kita bahas. Di masa sebelum menjadi Batman, Bruce pergi ke Nanda Parbat, sebuah biara rahasia di wilayah Hindukush Himalaya untuk melatih dirinya hingga bisa menjadi Batman. Di sana, ia bertemu dengan gurunya yang bernama O Sensei dan 5 siswa lainnya, yaitu Shiva, Richard Dragon, Jet, Ben Turner, dan Rip Jagger. O Sensei memiliki pedang keramat bernama Soul Breaker dan memberikannya kepada Shiva untuk menjaganya. Namun, keputusan ini tidak disukai oleh Jet, yang merasa bahwa Rip lah yang lebih pantas menerima pedang tersebut. O Sensei pun akhirnya meminta Shiva dan Rip bertarung, dan bagi yang menang, boleh memiliki pedang tersebut. Namun, Rip dikalahkan telak oleh Shiva, yang hanya bertarung dengan ujung jarinya saja. O Sensei menyimpan sebuah rahasia, sebuah pintu gerbang yang tidak boleh dibuka oleh siapapun. Hingga suatu malam, Rip mencoba membuka pintu tersebut dengan membunuh Jet sebagai pengorbanan dengan menggunakan pedang Soul Breaker. Gerbang itu pun terbuka, yang ternyata adalah sebuah gerbang dimensi tempat tinggal dewa ular bernama Naga. Rip ternyata selama ini adalah anggota dari sekte ular bernama Cobra, dan ingin menyatu dengan dewa ular tersebut agar menjadi kuat. Namun ia gagal dan akhirnya tewas. O Sensei pun akhirnya masuk dalam gerbang tersebut dan mengorbankan dirinya agar pintu dimensi itu tertutup dan meninggalkan keempat muridnya yang tersisa. Beberapa tahun kemudian, Richard mengetahui bahwa jutawan bernama Jeffrey Burr adalah pemimpin sekte Cobra dan telah menguasai gerbang dimensi tersebut. Richard pun pergi ke Gotham untuk mengumpulkan para teman-teman seperguruannya seperti Bruce Wayne, Shiva, dan Ben Turner yang sudah memiliki kehidupan masing-masing untuk mencegah sekte ini berhasil membuka gerbang. Akhirnya diketahui bahwa Jeffrey Burr akan menjadi avatar bagi Dewa Ular agar bisa memasuki tubuhnya. Namun pasukan sekte Cobra berhasil dikalahkan oleh Richard dan kawan-kawan. Walaupun begitu, Jeffrey berhasil membuka gerbang dengan membunuh dirinya sendiri. Kemudian dari pintu gerbang, keluar O Sensei yang ternyata tubuhnya telah dirasuki oleh Dewa Ular. Richard dan kawan-kawan pun terpaksa melawan. Walaupun sulit, akhirnya Dewa Ular berhasil dikalahkan dan masuk ke dalam gerbang. Namun masalah lain muncul, yaitu gerbang harus ditutup dan membutuhkan korban. Tanpa sepengetahuan yang lain, Batman pun masuk ke dalam gerbang tersebut. Richard dan kawan-kawan pun tidak tinggal diam. Mereka juga ikut masuk ke gerbang tersebut hingga gerbang tertutup dari dalam. Film pun berakhir dengan Richard dan kawan-kawan bersiap untuk bertarung melawan naga dan gerombolan iblisnya di dalam dimensi tersebut. Review. Film ini bertema seperti di film Cina tahun 70-an dan didominasi dengan aksi bela diri daripada pertarungan dengan senjata. Film ini memiliki alur maju mundur. Jadi di tiap cerita diselingi flashback saat Bruce dan kawan-kawan masih berlatih di Nanda Parbat. Ini menjadi sentuhan yang bagus, karena flashback ini di akhir akan menjadi sebuah cerita yang utuh dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak seperti film Batman biasanya, Batman di sini menjadi anggota tim dan tidak menjadi pemimpin, di mana karakter Batman sendiri di sini dibuat tidak jago-jago amat. Bahkan dia babak belur dihajar sama Ben Turner. Bagi saya, plot ceritanya terlalu biasa, gampang ditebak, dan walaupun endingnya gantung, filmnya tetap tidak bikin saya berkesan. Namun secara umum, film ini cukup lumayan untuk ditonton sebagai pengisi waktu luang. Namun jangan ekspektasi berlebihan ya. Untuk skornya, saya beri 6,5/10. Itulah dia alur cerita dan review Batman Soul of the Dragon. Semoga bisa memberi gambaran singkat tentang ceritanya dan membantu kamu memutuskan untuk nonton filmnya atau tidak ya. Terima kasih untuk kamu yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kamu semua mendapat notifikasi tiap saya upload konten baru. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!